Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Ali Subagja, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Santri Karya Darut Tauhid, STAII Darut Tauhid, semester 1. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa sholli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kesempatan kali ini izin saya menerangkan mengenai mazhab-mazhab ilmu hukum. Baik, pengertian mazhab ilmu hukum. Hukum adalah sesuatu yang sangat kompleks karena ada begitu banyak mazhab atau aliran yang berbeda. Setiap aliran menjabarkan pemikiran-pemikiran para ahli hukum sesuai dengan zamannya masing-masing. Suatu pemikiran bisa jadi sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, pemikiran yang lama tersebut tetap menjadi buah karya yang berharga untuk dikaji kembali, berulang-ulang, terus-menerus, dan boleh jadi suatu saat nanti pemikiran tersebut akan kembali hadir dalam suatu bentuk yang baru. Mazhab-mazhab ilmu hukum ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, hukum alam. Yang kedua, hukum positif. Dan yang ketiga, hukum utilitarianisme. Macam-macam mazhab ilmu hukum. Yang pertama itu adalah ilmu hukum alam. Buku Pengantar Ilmu Hukum Profesor Dr. Abdullah Sulaiman, Sarjana Hukum, Magister Hukum, halaman 250. Hukum alam atau Natus Ius Naturalis ialah hukum yang berlaku abadi, berlaku dimanapun dan pada zaman apapun, yang norma-normanya berasal dari Tuhan yang Maha Adil dan dari rasio manusia. Buku Kamus Hukum Profesor Subekti, Sarjana Hukum, dan Citro Sudibyo, halaman 6. Hukum alam adalah hukum yang oleh setengah orang dipahami dan dipelajari sebagai hukum yang norma-normanya berasal dari Tuhan yang Maha Adil, dari alam semesta, dan dari akal budi manusia sebagai hukum yang kekal dan abadi, yang tidak terkait oleh waktu dan tempat, sebagai hukum yang menyalurkan kebenaran dan keadilan dalam tingkatan yang semutlak-mutlaknya kepada umat manusia. Hukum alam juga bisa disebut sebagai hukum bersifat tidak tertulis. Hukum alam terbagi menjadi 2. Yang pertama irasional dan yang kedua rasional. Irasional itu ialah hukum yang berlaku universal dan abadi, itu bersumber dari Tuhan secara langsung. Dan hukum rasional, sumber hukum yang universal dan abadi, itu adalah rasio manusia. Pendukung aliran hukum irasional. Yang pertama, menurut pendapat Thomas Aquinas, pada tahun 1225 sampai dengan 1274, mengatakan bahwa ada macam hukum, yaitu yang pertama, lex aeterna, hukum rasio Tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Yang kedua, lex divina, hukum rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Yang ketiga, lex naturalis, hukum alam, yaitu penjelmaan dari lex aeterna dan ke dalam rasio manusia. Dan yang keempat, lex positivis, penerapan lex naturalis dalam kehidupan manusia di dunia. Mazhab ilmu hukum yang kedua, ilmu positif. Ilmu positif pada aliran ini memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral, antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara das sein dan das sollen. Positivisme hukum sangat mengagungkan hukum yang tertulis,
dan menganggap bahwa tidak ada norma hukum di luar hukum positif. Bagi aliran ini, semua persoalan dalam masyarakat harus diatur dalam hukum tertulis. Sikap penganut aliran ini dilatar belakangi oleh penghargaan yang berlebihan terhadap kekuasaan yang menciptakan hukum tertulis. Mereka menganggap kekuasaan itu adalah sumber hukum dan kekuasaan adalah hukum. Hukum positif terbagi menjadi dua. Yang pertama, aliran hukum positif analitis. Pelopornya adalah John Austin, dan yang kedua, aliran hukum murni. Pelopornya Hans Kelsen. Pendukung aliran positif analitis yaitu aliran hukum positif analitis yang mengatakan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa negara. Hakikat hukum terletak pada unsur perintah itu. Austin memandang hukum sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup. Hukum adalah perintah yang mewajibkan seseorang atau beberapa orang. Ia mengatakan bahwa hukum dan perintah lainnya berjalan dari atasan superior dan mengikat atau mewajibkan bawahan inferior. Pihak superior yang menentukan apa yang diperbolehkan dan kekuasaan superior memaksa orang lain untuk mentaatinya. Superior mampu memberlakukan hukum dengan cara menakut-nakuti dan mengarahkan tingkah laku orang lain ke arah yang diinginkannya. Austin berpandangan bahwa hukum adalah perintah yang memaksa, yang dapat saja bijaksana atau adil, atau sebaliknya. Pendukung aliran positif analitis. Austin membedakan hukum menjadi dua jenis, yaitu hukum dari Tuhan untuk manusia dan hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum yang dibuat oleh Tuhan kemudian dibedakan lagi menjadi dua. Pertama, hukum yang sebenarnya atau hukum positif, yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Hukum yang sebenarnya memiliki 4 unsur, yaitu perintah atau command, yang kedua, sanksi atau sanction, yang ketiga, kewajiban atau dati, dan kedaulatan atau sovereignty. Hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum. Contoh peraturan dari suatu organisasi olahraga. Mendukung aliran hukum murni. Hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang menyuridis seperti sosiologis, politis, historis, dan etis. Hukum adalah suatu solen kategori atau kategori keharusan atau ideal, bukan sains kategori atau kategori faktual. Hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini, yang dipermasalahkan bukanlah bagaimana hukum itu seharusnya, melainkan apa hukumnya. Meskipun hukum itu solen kategori, namun yang digunakan adalah hukum positif, ius constitutum, bukan hukum yang dicita-citakan, ius constituentum. Kelsen berpendapat bahwa hukum berurusan dengan bentuk forma, bentuk isi atau materia, sehingga keadilan sebagai isi hukum berada di luar hukum. Hukum bisa saja tidak adil, namun hukum tetaplah hukum, karena dikeluarkan oleh penguasa. Ia juga berpendapat bahwa hukum positif pada kenyataannya dapat saja menjadi tidak efektif lagi. Hal ini bisa disebabkan karena kepentingan masyarakat yang diatur sudah tidak ada, sehingga penguasa tidak akan memaksakan penerapannya. Ketiga, mendukung aliran hukum utilitarianisme.
Dikutip dari buku Utilitarianisme karya John Stuart Mill tahun 2020 halaman 33, utilitarianisme adalah teori yang menyatakan bahwa suatu tindakan adalah benar secara moral jika dan hanya jika tindakan itu menghasilkan setidaknya banyak kebaikan atau utilitas atau kemanfaatan atau kegunaan bagi semua orang yang terpengaruh oleh tindakan tersebut sebagai tindakan alternatif yang dapat dilakukan orang tersebut. Bahwa utilitarianisme merupakan teori moral sebagaimana dikatakan Geoffrey Chaucer. Utilitarianisme bukanlah persoalan filsafat, tetapi merupakan pendekatan problematik terhadap filsafat moral yang selalu menarik. Baik mereka yang gigih menjadi pembela maupun mereka penentang yang gigih. Contoh utilitarianisme adalah perusahaan rokok yang memproduksi rokok dari tembakau pilihan. Dengan tingkat produksi yang banyak beredar di pasaran, maka akan diperoleh keuntungan yang besar. Tapi keuntungan yang besar tersebut juga menyebabkan tingkat pajak yang tinggi terhadap perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan mengambil keputusan yaitu dengan menggunakan metode utilitarian. Dengan cara setiap pembeli rokok yang diproduksi oleh perusahaan tersebut akan membayar pajak yang ditangguhkan, sehingga perusahaan tidak lagi membayar pajak, tapi konsumenlah yang membayarnya. Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.